wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati para kepala PD SDN 75 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama, marilah kita mengaturkan rasa syukur atas segala nikmat, atas karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melihat RTL atau rencana tidak lanjut saya dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan KBM dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, sehingga kita bisa dari jalan kegelapan menuju jalan terang yang berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya, atas waktu yang dengan semuanya menyempatkan waktunya untuk melihat diseminasi atau rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan PKD-PJOK, yaitu perencanaan berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Di sini Bapak Ibu saya membuat suatu program yang nanti akan saya terapkan di lembaga ini. Tentunya saya juga akan minta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, yaitu programnya nanti saya beri nama, saya beri judul serasi Bapak Ibu, yaitu senam kreasi sendiri. Kenapa kalau saya membuat senam kreasi sendiri? Jadi di lembaga ini kan sudah ada kegiatan senam yang dilaksanakan, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi saya inginnya anak-anak ini bisa membuat senam sendiri dan ditampilkan nanti secara bergantian di hari Sabtu. Tentunya ini untuk melatih anak-anak, yaitu melatih kreativitas anak-anak dan juga percaya diri anak-anak tampil di depan. Ya. Selanjutnya di sini latar belakang saya membuat program yaitu berjudul serasi, ya, yaitu senam kreasi sendiri. Karena senam ini adalah merupakan olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik, mental. Gerakan senam yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya yaitu di era modern ini juga gaya hidup masyarakat cenderung kurang efektif, ya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Tanpa kita sadari, kita tiap hari ini, ya, waktu kita banyak di depan layar, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu HP. Jadi HP itu tidak lepas dari genggaman kita setiap hari. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti obesitas, penyakit jantung, dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peserta didik, terutama generasi muda, untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga. Salah satunya adalah senam. Latar belakang berikutnya yaitu materi senam yang akan dipelajari dalam modul ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami dasar-dasar senam, mempelajari berbagai gerakan senam yang berbeda-beda setiap minggunya, serta peserta didik mampu meningkatkan kemampuan fisik
dan mental mereka dan mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik pada olahraga senam. Pada materi ini juga akan membahas tentang manfaat senam bagi kesehatan dan tips memilih jenis senam yang sesuai. Kalau untuk anak-anak biasanya di SD ya kita pakai senam irama. Selanjutnya latar belakang berikutnya yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek, yaitu serasi senam kreasi sendiri ini sekolah akan mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan peserta didik mampu mengkreasikan berbagai macam gerakan senam sebagai upaya perwujudan sehat jasmani, dan peserta didik juga diharapkan akan mampu akan betapa pentingnya kesehatan untuk dirinya. Dan juga dalam program ini mengajak peserta didik mengkreasikan senam dengan mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Dalam program ini juga peserta didik dapat memilih aktivitas untuk mengembangkan kebugaran mereka, sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan proyek. Pelaksanaan proyek ini juga melibatkan komunitas belajar sekolah, kolaboratif guru antar mata pelajaran, khususnya guru PJOK dan guru kelas, sebagai mentor untuk mengembangkan mental kebugaran siswa secara menyeluruh dengan manfaat aset manusia yang akan diharapkan mampu tercapainya tujuan yang diharapkan. Tujuan program dengan diberikan ruang kreatif yang diharapkan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menciptakan saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim kelompok untuk menghasilkan video demonstrasi yang menarik. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri. Yang keempat, peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik dan memenuhi proyek P5, yaitu dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, serta munculnya kreativitas peserta didik dalam bergerak tanpa adanya keterbatasan gerak. Yang terakhir, akan munculnya kolaborasi berbagai pihak yang dilibatkan dalam pembelajaran. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang pertama, tentunya saya harus koordinasi dengan pimpinan kepala sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, tim KBS, yaitu kelompok belajar di sekolah, orang tua, peserta didik. Dilanjutkan dengan pendataan, yaitu asesmen awal untuk peserta didik, membuat jadwal kegiatan, dan mendata sarana-prasarana yang akan digunakan dalam program tersebut. Selanjutnya yaitu mencari referensi, mencari narasumber, data pendukung atau sumber belajar, serta meminta pendapat dan saran dari pimpinan dan tim KBS. Dilanjutkan yaitu dengan pelaksanaan program yang sesuai jadwal, pelibatan peserta didik dalam pelaksanaan, guru memberikan umpan balik. Dilanjutkan dengan evaluasi, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu, melibatkan peserta didik dan guru untuk mencatat hasil evaluasi. Dan yang terakhir tentunya tindak lanjut, yaitu mengenai pengembangan proyek secara berkelanjutan melibatkan aset atau instansi luar sekolah. Capaian yang ingin diharapkan yaitu tentunya kreativitas, yaitu kreatif, anak-anak peduli, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur
programnya, yaitu jenis programnya kokurikuler. Jadi kokurikuler ini pembelajarannya di luar jam pembelajaran. Jadi anak-anak nanti akan melaksanakan proyek ini di luar pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin bisa di rumah. Jadi nanti di sekolah saya sebagai fasilitatornya akan membimbing anak-anak pada waktu pembelajaran di sekolah waktu pelajaran saya, dan nanti dilanjutkan di rumah. Terus yang kedua yaitu skala program peserta didik mulai dari kelas 3. Saya mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6 ya. Terus untuk pengaturan programnya, setiap kelas mampu menghasilkan bentuk gerakan senam yang berbeda-beda. Bergiliran kelas yang tampil setiap hari Sabtu sesuai dengan kelas yang ditentukan minggu pertama hingga minggu keempat. Pelaksanaannya tentunya di halaman UPT SDN 175 Gresik. Dan rencana program ini akan saya mulai pada awal ajaran baru. Untuk mitra dalam komunitas belajar, tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab di dalam mobil, guru PJOK sebagai fasilitator program mobil, guru kelas sebagai guru pendukung sekaligus pembimbing program pelatihan peserta didik. Jadi saya juga minta bantuan Bapak Ibu guru kelas, terutama untuk kelas 3, kelas 3, 4, 5, dan 6 yang saya libatkan dalam program ini untuk bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan proyek ini. Terus untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau pemberi aset based thinking, yaitu yang pertama ada aset manusia. Artinya di sini ada kepala sekolah, ada guru, dan peserta didik. Untuk aset fisiknya ada, kita punya lapangan sekolah meskipun nggak terlalu luas, ada ruang guru, kita punya laptop, LCD proyektor, dan speaker aktif. Ini nanti bisa kita manfaatkan. Yang ketiga yaitu aset lingkungan. Di sekitar kita ada pepohonan, ya, di halaman sekolah ada tanah lapangan dan taman bunga. Aset finansial ada dana bos dan tabungan peserta didik. Sedangkan aset sosial adanya dukungan moral dari komite sekolah terhadap pembeli sekolah ini dan dukungan masyarakat setempat. Dan yang terakhir aset agama dan kebudayaan. Adanya dukungan tentunya kegiatan ini dari guru agama dan peserta didik harus saling menghargai dan menghormati antar suku dan agama yang berbeda-beda. Untuk rencana evaluasi, pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama peserta didik secara terbuka. Nah, terkait yang telah dilaksanakan peserta didik diberikan kebebasan dan berpendapat mencurahkan isi hati dan perasaannya selama mengikuti kegiatan. Perubahan dalam hal yang baru apa yang mereka dapatkan selama mengikuti program serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Tantangan untuk program ini yaitu keterlibatan aktif peserta didik dalam program. Ya, biasanya kalau berhubungan dengan tampil dan seperti kayak senam ini kan tampil, itu yang sulit kita yaitu di anak laki-laki biasanya. Ya, itu cenderung agak ini ya, agak malu kalau disuruh untuk ya belajar senam, apalagi ada gerakan-gerakan itu. Nggak seperti anak yang perempuan. Terus yang kedua yaitu konsistensi pengawasan program. Terus ada komitmen peserta didik, guru dan orang tua dalam pelaksanaan program. Terus ada konsistensi pelaksanaan program, dan yang terakhir adalah konsistensi penerapan pasca program. Jadi setelah program ini nanti kalau sudah selesai ya kita bisa lanjutkan itu dengan kegiatan pembiasaan di Sabtu tentunya, yaitu senam bersama. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah
terus konsisten menjalankan program yang ada serta dukungan kepala sekolah dan orang tua. Dan itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut sebagai tugas saya dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, saya barangkali ada masukan, saya persilahkan dari Bapak Ibu mengenai program yang telah saya sampaikan. Monggo. Pak Ulun mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk program ini, sangat bagus untuk kreativitas anak, jadi biar anak lebih kreatif serta lebih menyenangkan. Cuma harapan saya tetap karena ini adalah senangnya itu serasi dalam artian kreasi anak itu sendiri, maka tetap harus ada intervensi dari guru olahraga maupun dari guru kelas dalam pemilihan konten atau tema, senang baik itu dari musiknya atau dari lirik musik yang digunakan. Karena apa? Karena harapan saya tetap harus dipilih istilahnya irama musik yang sesuai dengan usia anak. Jangan sampai dipilih lagu-lagu yang hit tetapi tidak sesuai dengan ukuran untuk umur anak. Itu yang pertama. Yang kedua, penularannya itu harapan saya itu harus bersifat agak masif, karena tadi tantangannya adalah cenderung anak laki-laki itu lebih sulit untuk diajak bergerak untuk melakukan senam. Maka solusinya adalah ada pembinaan, ada istilahnya intervensi dalam artian satu kelas itu kompak untuk melakukan senam kreasi sendiri itu tersebut, sehingga gerakannya tidak yang nyontohkan saja yang semangat, tetapi yang di belakang tidak bisa ikut. Itu saja dari saya. Kurang lebih saya maaf. Harapan saya disambung dengan suara-suara dari guru-guru dari PSDN 175. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Memang Pak, nanti untuk program ini tentunya anak juga kita beri pendampingan, terutama untuk pemilihan musik tadi. Pak, terima kasih atas masukannya tadi. Memang kita juga akan memilihkan juga dan akan memberikan contoh terlebih dahulu kira-kira musik yang cocok untuk anak-anak kita SD seperti apa. Jangan sampai nanti anak-anak kita berikan kebebasan nanti malah milih senamnya seperti ibu-ibu tadi yang di kampung-kampung itu kan ya, senamnya yang senam awal-awalnya iya. Jadi nanti sesuai dengan senam ya yang bertemakan senam pelajar. Tapi meskipun tidak musiknya apa ya istilahnya nggak populer, itu kan, tapi yang jelas sesuai dengan usianya anak, maksudnya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Barangkali ada lagi masukan dari Bapak Ibu, monggo. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan melibatkan dari guru kelas 3, 4, dan 5 serta 6 ya. Kenapa kita ambil juga kelas 3? Karena kita lepaskan jumlah minggu. Jadi nanti rencana anak-anak itu akan tampil bergantian setiap minggunya. Jadi mungkin minggu pertama nanti kelas 3. Dan lihat anak-anak itu sebenarnya antusias, sangat senang sekali. Dan saya lihat di sini anak-anak itu sebenarnya
sudah punya modal, yaitu modal percaya diri, sudah pede ya, sejak kita mengarahkan. Kita lihat kalau hari Sabtu itu anak-anak itu berebut untuk tampil, cuma kita belum bisa memaksimalkan mengenai gerakan anak-anak. Kadang anak-anaknya kurang semangat gerakannya, ya memang perlu kita sempurnakan dan kita latih supaya bisa bagus gerakannya. Tapi minimal anaknya itu sudah mempunyai istilahnya sudah mempunyai rasa percaya diri. Dan jarang loh. Dan di sekolah saya yang lama itu anak-anak itu kalau disuruh tampil itu malu-malu. Tapi kalau di sini itu sangat semangat sekali, ya, sangat semangat. Jadi mempunyai rasa percaya dirinya luar biasa. Tinggal kita mendorong dan mendukung anak-anak supaya bisa lebih maksimal lagi dalam penampilannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali untuk masukannya. Bu Mei selaku kelas 3 barangkali memberikan masukan mengenai program ini. Bu Mei, Bu Ani, nanti saya libatkan untuk program ini untuk membantu anak-anak dan memberikan minimal istilahnya wejangan ke anak-anak ya termasuk juga masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu guru kelas 4. Ini gimana Pak Dadang kalau misalnya senamnya itu lagunya sama, tapi misalnya senam kelima, senam dengan musik kelima, gitu. Tapi gerakannya beda, dia mencari gerakan sendiri, berkreasi, tidak seperti itu. Gitu, misalnya sama. Musiknya sama, tapi dia berkreasi dengan gerakannya yang berbeda. Mungkin dari situ bisa memacu kreativitas anak-anak. Dengan itu, ayo coba ini dikasih musik ini sama, tapi coba cari gerakan yang lain. Tapi gerakannya juga disesuaikan dengan usianya juga, jangan gerakannya yang terlalu seperti ibu-ibu yang ada di fitness. Gitu, ya. Itu aja yang saya sampaikan Pak Dadang, semoga bermanfaat untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya Pak Dadang, dari wanita itu juga sudah bagus. Tapi gimana ya? Kalau menurut saya kalau dari wanita musiknya sama itu anak-anak tidak bosan. Bisa jadi kalau itu tidak bosan. Apa dikreasikan dari kelas 3 nanti musiknya gini, kelas 4 musiknya gini, kelas 5 musiknya gini. Nanti gerakannya ya berbeda. Kalau maksud saya sih seperti itu. Terima kasih Pak Dadang. Lanjut begini. Terima kasih masukannya dari Bu Ani, dari Bu Mei tadi. Untuk Bu Ani tadi ya Bu Ani, kalau musiknya kita buat sama dan sedangkan gerakannya berbeda, itu nanti takut ya anak-anak itu nanti intinya belum tentu mau gitu. Saya takutnya nanti kalau musiknya sama, mungkin kalau menurut saya kurang pas Bu Ani. Jadi ya nggak apa-apa, masukan nanti coba nanti saya sampaikan juga ke anak-anak. Cuma saya takutnya nanti anak-anak itu nggak mau juga nggak mau sama dari segi musik maupun gerakan. Karena di sini dari programnya saja kan kita sudah jelas di sini yaitu senam kreasi sendiri. Jadi artinya mungkin dari sini yang dari gerakan maupun musik juga berbeda. Jadi ya
Jadi nanti minta bantuan dari Bapak Ibu guru kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti membantu untuk memberikan support ya istilahnya ubra-ubra arek-arek gitu. Soalnya kalau anak-anak itu kalau nggak diingatkan itu ya biasanya dilewet ya. Jadi perlu ada bantuan dari Bapak Ibu guru wali kelas untuk mendukung program ini, dan rencana nanti program ini akan saya terapkan di tahun ajaran baru karena kita sudah di pertengahan semester sekarang. Monggo barangkali ada masukan lain dari Bu Bintang selaku di sini. Tadi kan ada aset ini ya, tadi aset apa tadi ya? Ya, aset agama dan kebudayaan. Tentunya kita juga ada dukungan dari guru agama ya, dan strategi harus saling menghargai dan menghormati antar suku dan agama. Ya, maksudnya di sini anak-anak itu harus saling menghargai ide dan kreatif dari anak itu sendiri. Karena biasanya satu kelas itu ya namanya satu kelas ya, mungkin ada beberapa anak yang punya pendapat yang berbeda-beda. Dan di sini ya tugasnya dari guru agama tentunya ini untuk bisa membimbing anak-anak saling menghormati, saling menghargai ya. Monggo gratis barangkali ada masukan. Oke, rugi kalah di mana? Boten kula niki monggo berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk masukan-masukan tadi. Yang lainnya sudah bagus-bagus. Cuma saya tidak memberi masukan, cuma hanya berkomentar sedikit. Karena setiap Sabtu kita sudah melaksanakan kegiatan senam, yang saya perhatikan itu dari musik anak-anak itu kelihatannya lebih suka yang apa ya Pak? Yang energi. Karena itu pas senam musiknya agak melo, lah anak-anak masih terbawa, masih semangat. Yang saya perhatikan malah tambahan senamnya itu anak-anak lebih energi ke belakang. Yang kita depan itu malah energi. Mungkin dari musiknya itu tadi. Terus masukan sedikit, kalau bisa mungkin anak-anak yang biasanya terlalu beraktif yang pilih tempat di belakang, kalau bisa ditaruh di depan atau gimana biar enggak rame atau gimana gitu ya. Mungkin ini aja yang bisa saya ucapkan, sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih masukan dari Bu Vita. Oke, terus Bu Vita, anak-anak ini cenderung suka musik yang energi, dan nanti kita arahkan anak-anak ini juga untuk pemilihan musik harus kita dampingi juga. Ya, jadi ya namanya usia seperti anak-anak ini tentunya masih gerakannya masih lincah. Jadi lebih senang itu kalau musiknya energi. Jangan kan anak-anak ibu-ibu yang ada di kampung juga ibu yang sudah usianya sudah tua-tua itu juga suka yang energi kayak anak-anak gitu. Nah, terima kasih masukannya Bu Vita. Tentu kita sebagai rujukan dan juga nanti teman-teman dari Bapak Ibu guru kelas juga akan ikut mendampingi anak tentunya dalam program ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau tidak ada masukan, saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu semuanya untuk bisa melihat diseminasi rencana tindak lanjut kegiatan saya, yaitu untuk memenuhi tugas rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar, yaitu tugas dari PKKMB UKAM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Dari saya, barangkali ada satu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.